Karus yang diberkati oleh Tuhan, saya Paul Jo kembali hadir dalam kisah inspirasi malam edisi siar 9 Mei 2020, dan kesempatan malam hari ini saya akan membagikan satu ataupun tiga kisah inspirasi untuk menjadi inspirasi bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Pendengar yang diberkati, inspirasi yang pertama dengan judul lupa makan permen. Alkisah ada dua orang anak laki-laki, Bob dan Bip, yang sedang melewati lembah permen lollipop. Di tengah lembah itu terdapat jalan setapak yang beraspal. Di jalan itulah Bob dan Bip berjalan kaki bersama. Uniknya, di kiri kanan jalan lembah itu terdapat banyak permen lollipop yang berwarna-warni dengan aneka rasa. Permen-permen yang terlihat seperti berbaris itu seakan menunggu tangan Bob dan Bip untuk mengambil dan menikmati kelezatan mereka. Pendengar yang diberkati, Bob sangat kegirangan melihat banyaknya permen lollipop yang bisa diambil. Maka ia pun sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut. Ia mempercepat jalannya supaya ia bisa mengambil permen lollipop lainnya yang terlihat sangat banyak di depannya. Bob mengumpulkan sangat banyak permen lollipop yang ia simpan di dalam tas karungnya. Ia sibuk mengumpulkan permen-permen tersebut, tapi sepertinya permen-permen tersebut tidak pernah habis. Maka ia memacu langkahnya supaya bisa mengambil semua permen yang dilihatnya. Pendengar, tanpa terasa Bob sampai di ujung jalan lembah permen lollipop. Dia melihat gerbang bertuliskan "Selamat jalan". Itulah batas akhir lembah permen lollipop. Di ujung jalan, Bob bertemu seorang lelaki penduduk sekitar. Lelaki itu bertanya kepada Bob, "Bagaimana perjalanan kamu di lembah permen lollipop? Apakah permen-permennya lezat? Apakah kamu mencoba yang rasa jeruk? Itu rasa yang paling disenangi. Atau kamu lebih menyukai rasa mangga? Itu juga sangat lezat." Pendengar, Bob terdiam mendengar pertanyaan lelaki tadi. Ia merasa sangat lelah dan kehilangan tenaga. Ia telah berjalan sangat cepat dan membawa begitu banyak permen lollipop yang terasa berat di dalam tas ranselnya. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa terkejut, dan ia pun menjawab pertanyaan lelaki itu. "Permen? Saya lupa makan." Pendengar, tak berapa lama kemudian Bip sampai juga di ujung jalan lembah permen lollipop. "Hai Bob, kamu berjalan cepat sekali. Saya memanggil-manggil kamu, tapi kamu sudah sangat jauh di depan saya." "Kenapa kamu memanggil saya?" tanya Bob. "Saya ingin mengajak kamu duduk dan makan permen anggur bersama. Rasanya lezat sekali. Juga saya menikmati pemandangan lembah, indah sekali." Bip bercerita panjang lebar kepada Bob. "Lalu tadi ada seorang kakek tua yang sangat kelelahan. Saya temani dia berjalan. Saya beri dia beberapa permen yang ada di tas saya. Kami makan bersama dan dia banyak menceritakan hal-hal yang lucu. Kami tertawa bersama
Bib menambahkan, mendengar cerita Bib, Bob menyadari betapa banyak hal yang telah ia lewatkan dari lembah permen lollipop yang sangat indah. Ia terlalu sibuk mengumpulkan permen-permen itu sehingga ia sampai lupa memakannya dan tidak punya waktu untuk menikmati kelezatannya karena ia begitu sibuk memasukkan semua permen itu ke dalam tas karungnya. Pendengar yang diberkati, dan akhirnya perjalanannya di lembah permen lollipop, Bob menyadari suatu hal dan ia bergumam kepada dirinya sendiri, ternyata ini bukan tentang berapa banyak permen yang telah saya kumpulkan, tapi tentang bagaimana saya menikmatinya dengan berbagi dan berbahagia. Ia pun berkata dalam hati, waktu tidak bisa diputar kembali. Perjalanan di lembah lollipop sudah berlalu dan Bob pun harus melanjutkan kembali perjalanannya. Pendengar Studi Menikah yang diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak hal yang ternyata kita lewati begitu saja. Kita menjadi Bob di lembah permen lollipop yang sibuk mengumpulkan permen tapi lupa untuk menikmatinya dan menjadi bahagia. Padahal kita hanya perlu memelankan ritme kehidupan kita pada saat kita duduk menikmati keindahan pohon bonsai di beranda depan, pada saat kita mendengarkan cerita lucu anak-anak kita, pada saat makan malam bersama keluarga, pada saat kita duduk bersantai atau pada saat membagikan beras dalam acara bakti sosial, terasa hidup menjadi lebih indah. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, jika saja kita mau memelankan ritme hidup kita dengan penuh kesadaran, memelankan ritme makan kita, memelankan ritme jalan kita, dan menyadari setiap gerak tubuh kita, berhenti sejenak dan memperhatikan tawa indah anak-anak, bahkan menyadari setiap hembusan nafas, maka kita akan Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, saya Paul Jo, Inspirasi Malam, sesi yang kedua. Pada kesempatan malam hari ini saya membagikan satu inspirasi untuk kita dengan judul Menabur Kebaikan, Menuai Kebaikan. Menabur kebaikan, menuai kebaikan. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, pada suatu hari seorang pemuda sedang berjalan di tengah hutan. Tiba-tiba ia mendengar jeritan minta tolong. Ternyata ia melihat seorang pemuda sebaya dengan dia sedang bergumul lumpur yang mengambang. Semakin bergerak malah semakin dalam ia terperosok. Pemuda yang pertama tadi dengan sekuat tenaga memberikan pertolongannya, dan akhirnya dengan susah payah pemuda yang terperosok itu dapat diselamatkan. Pemuda yang pertama memapah pemuda yang terperosok ini pulang ke rumahnya. Pendengar yang diberkati, ternyata rumah si pemuda kedua sangat bagus, besar, megah, dan mewah. Ayah pemuda ini sangat berterima kasih atas pertolongan yang diberikan kepada anaknya dan hendak memberikan uang. Pemuda yang pertama ini menolak pemberian tersebut. Ia berkata bahwa sudah selayaknya sesama manusia menolong orang lain yang dalam kesusahan. Sejak kejadian ini,
mereka menjalin persahabatan. Pendengar yang diberkati, si pemuda pertama adalah seorang yang miskin, sedangkan si pemuda kedua adalah bangsawan yang kaya raya. Si pemuda yang miskin ini mempunyai cita-cita untuk menjadi dokter, namun ia tidak mempunyai biaya untuk kuliah. Tetapi ada seorang yang murah hati, yaitu ayah dari pemuda bangsawan itu. Ia memberi beasiswa sampai akhirnya meraih gelar dokter. Tahukah kita nama pemuda miskin yang jadi dokter ini? Namanya adalah Alexander Fleming, yang kemudian menemukan obat penisilin. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan Yesus, si pemuda bangsawan masuk dinas militer dan dalam suatu tugas ke medan perang, ia terluka parah sehingga menyebabkan demam yang sangat tinggi karena infeksi. Pada waktu itu, belum ada obat untuk infeksi serupa itu. Para dokter mendengar tentang penisilin, penemuan Dr. Fleming, dan mereka menyuntik dengan penisilin yang merupakan obat penemuan baru. Apa yang terjadi? Berangsur-angsur demam akibat infeksi itu reda dan si pemuda akhirnya sembuh. Tahukah kita siapa nama pemuda itu? Namanya adalah Winston Churchill, yang kemudian adalah Perdana Menteri Inggris yang termasyhur itu. Pendengar yang berkati oleh Tuhan, kisah Fleming dan Churchill ditulis Arthur Gladstone Kinney pada tahun 1893 sampai 1955. Dalam bukunya berjudul Dr. Lifesaver, Kinney adalah wartawan yang sehari-hari meliput di kantor informasi perang di Florida dan di Washington DC selama Perang Dunia Kedua. Lepas dari kontroversi soal otentitas nilai historis dari cerita tersebut, kisah Fleming dan Churchill telah menginspirasi banyak orang di dunia ini. Dalam kisah ini, kita dapat melihat hukum menabur dan menuai. Fleming menabur kebaikan, ia menuai kebaikan pula. Cita-citanya terkabul, ia menjadi dokter. Fleming menemukan penisilin yang akhirnya menolong jiwa Churchill. Begitu juga ternyata beasiswa yang diberikan oleh ayah Churchill kepada seorang pemuda miskin kelak di kemudian hari menyelamatkan nyawa anaknya. Pendengar yang berkati, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 berkata, "Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah." Demikian inspirasi buat kita di malam hari ini untuk sesi kita yang kedua. Tuhan memberkati. Pendengar studi Menikari diberkati Tuhan. Inspirasi malam hari ini untuk sesi kita yang ketiga berjudul Petani Juara dan Jagungnya. Ada seorang petani yang menanam jagung kualitas unggul dan memenangkan penghargaan. Setiap tahun ia mengikuti pameran hasil pertanian di daerahnya, di mana ia selalu memenangkan penghargaan dan hadiah. Suatu waktu, seorang wartawan surat kabar
mewawancarainya dan belajar sesuatu yang menarik tentang bagaimana dia bertanam jagung dengan berhasil. Reporter tersebut menemukan bahwa petani tersebut berbagi benih jagung dengan tetangganya. Pendengar yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana Anda bisa membagikan benih jagung terbaik Anda kepada petani atau tetangga Anda sementara mereka menjadi saingan Anda dalam perlombaan setiap tahunnya? Tanya reporter tersebut. Memang Pak, memang kenapa Pak? Kata petani itu. Tidakkah Anda tahu bahwa angin membawa serbuk sari dari jagung yang siap berbuah dan menerbangkannya dari ladang yang satu ke ladang yang lain? Jika tetangga saya menanam jagung berkualitas rendah, di bawah standar dan berkualitas buruk, penyerbukan silang pada gilirannya akan menurunkan kualitas jagung saya juga. Jika saya ingin mendapatkan jagung yang baik, saya harus membantu tetangga menanam jagung yang baik. Petani tersebut memberikan wawasan yang luar biasa tentang kesaling hubungan dalam kehidupan. Jagungnya tidak bisa menjadi baik kecuali jagung tetangganya juga menjadi baik. Pendengar yang diberkati, jadi inilah dimensi lain dari kehidupan. Mereka yang memilih untuk berada dalam hubungan harmonis dengan tetangganya harus membantu tetangga dan koleganya untuk hidup berdampingan secara damai. Mereka yang memilih untuk hidup dengan baik harus membantu orang lain untuk hidup dengan baik. Jika kita ingin menikmati kebaikan, kita harus memulai dengan menabur kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus menabur kebahagiaan untuk orang lain. Pendengar yang diberkati, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Galatia pasal 6 ayat yang ke-7. Pendengar yang diberkati, nilai kehidupan diukur oleh kehidupan yang disentuhnya. Kesuksesan tidak terjadi secara terpisah ataupun sendiri-sendiri. Hal ini sangat sering merupakan proses partisipatif dan kolektif. Jadi berbagilah gagasan-gagasan yang baik dan praktis dan pembelajaran baru dengan keluarga, teman, anggota tim, tetangga, dan orang-orang di sekitar kita. Amsal pasal 11 ayat yang ke-24 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikian inspirasi malam buat kita di edisi siar Sabtu 9 Mei 2020.